Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, selamat malam, shalom. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Jemaat Rupen, malam hari ini kita mau semua belajar untuk bersyukur. Kita harus selalu bersyukur karena masih diberi kekuatan. Ada amin? Itu semua karena anugerah yang luar biasa. Kita mau selalu memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bisa lambaikan tangannya, angkat tangannya. Sama-sama yang percaya katakan, Yesus selalu besertaku. Takkan pernah tinggalkanku. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Mari saja jemaat kita sama-sama bangkit berdiri.
Sekali lagi yang terbaik buat Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Yesus. Katakan haleluya. Lebih kuat, haleluya. Lebih dahsyat, lebih meriah buat Yesus. Sembah Yesus. Yesus, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus, bersyukur, bersyukur. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik Yesus. Haleluya. mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mempunyai Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berikan hidup kami kepada Engkau Yesus, sebab Engkau layak kami muliakan, layak kami tinggikan. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya untuk-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dalam hidupku
sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Naikkan pujian ini dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Lebih lagi katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, Ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. lebih kuat jemaat Tuhan, bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Lebih lagi Bapak Ibu sama-sama katakan dengan ucapan syukur. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, Kami terima Tuhan sebagai anugerah yang luar biasa. Amin. Naikkan syukur-Mu, katakan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Amin. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Lebih lagi dengan ucapan syukur, katakan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Amin, amin. Ku percaya Engkau selalu besertaku, Amin. takkan tinggalkanku. Jemaat Tuhan saja katakan dari awal dengan imanmu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Apa yang ya kami terima Tuhan sebagai anugerah-Mu. Lebih baik dari ini jemaat Tuhan. Dengan kuat katakan. semua yang terjadi Benar Tuhan, seizin-Mu Tuhan, apa yang Kau Shikaralabayaralabashe, Jesus, terima. Katakan dengan syukur. ku bersyukur Tuhan. Ya, kekuatan-Mu Tuhan. Engkau
Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Lebih kuat lagi katakan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan Lebih lagi jemaat sama-sama. ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkanku. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu buat Yesus. Lebih kuat lagi katakan. Ku bersyukur Tuhan Untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Terima kasih Tuhan. kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Yesus. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Takkan tinggalkanku. Lebih lagi jemaat Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Terima kekuatan yang baru. Percaya Percaya selalu menyertai kami Tuhan. Takkan. Lebih lagi. Shikaralalalalabash. Dari hatimu Bapak Ibu, dengan ucapan syukur. Selalu menyertai. Sekali lagi jemaat Tuhan, sekali lagi katakan dengan syukur. Shikaralalama. Yes. Kau beriku kekuatan. Amin. Percaya Engkau Selalu besertaku. takkan tinggalkan. Katakan ku percaya Engkau. Ku percaya selalu selamanya Yesus. Takkan tinggalkanku. Sekali lagi ku percaya Yesus. Ku percaya Engkau Selalu besertaku. takkan tinggalkanku. Lebih meriah lagi buat Yesus. Shikaralabayaralamash. Kami percaya Shikaralalalamash. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu menyertai. Kau selalu besertaku. Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus. Kami mau
bersyukur. Semua yang kami alami, semua yang kami rasakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya bersamamu, hanya Kami denganmu. bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesusku, Yesusku, terus menyembah sembah Yesus, nikmati hadirat-Mu Tuhan, selalu bersyukur. Terima kasih Yesus, Aku Prabu. Sikaralama ya lalama, ya lalama shera lalama sikaralama ya lalama, ya lalama shera lalama sikaralama. Ora la bashiera la bashikara la baya. Yara la bashada la bayara la bashiera la bashikara la. Jesus, Jesus. Kami mau berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berlama-lama dalam hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kesenangan Tuhan. Mari jemaat terus menyembah, perdengarkan suara-Mu, sebab Yesus hadir malam hari ini. Dia ada saat ini Bapak Ibu. Angkat penyembahan-Mu yang terbaik. Dia menyukai penyembahan jemaat rumah penyembahan. Lebih kuat sembah Yesus, lebih kuat. Terima kasih Tuhan. Jesus. Yesus
Yesus yang luar biasa. Jesus, Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu? Dengan apa Tuhan? Selain kami sujud menyembah-Mu, selain kami memuji-Mu, selain kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur. Berlimpah anugerah-Mu Tuhan. Terus jemaat Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, berbahasa roh. Dalam nama Yesus. Ora la bashiera la 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 bashikara namashe. Yara la 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 bashiera la 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 bashe. Yesus. Yesus. Shikara la la bashara la bashe. Ora la bashara la bashe. Yara la tolong Tuhan, diberkati lebih lagi dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, kuasa-Mu terjadi Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Shikara-lamaya, Yara-lama shikara. Yara-lama shera-lama. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Amin. Jesus. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah segala
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan segala kebaikanmu Tuhan. Surat hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah kami balas kebaikanmu Tuhan. Di hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, aku balas. Amin. Segala Benar Yesus. Kami ingin terus menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Yesus. Kami bersyukur. Dengan apa kami balas? Pujian ini keluar dari hati kami Bapa. Kehidupan kami tanpa Engkau tidak ada arti-artinya Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan segala hatiku katakan, segala akan ku balas.
Karena ada Yesus, karena ada kasih-Nya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu lebih kuat. Selamanya. Amin. Harap. Cinta. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat, yang paling kuat buat Yesus. Lebih kuat lagi katakan dari Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Yes, kami bersuka cita Yesus. Harapanku akan hilang. Yes Lord, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat lebih lagi. Yesus selamanya. Amin. Selamanya Yesus. Wow, mantap jemaat Rupe, lebih kuat. Ave Maria lagi buat Yesus. Lebih kuat lagi. Ave Yesus. Selamanya Yesus. Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali lagi, sekali Yesus, dan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sungguh harapan kami ya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, mari tutup mata kita, buka kedua tangan kita, dengar baik. Pastikan kau malam ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ngapain kau beribadah kalau kau gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dengar, gereja gak bisa mengubah keadaan, pendeta gak bisa mengubah keadaanmu. Hanya satu yang bisa mengubah keadaanmu. Siapa? Yesus. Pada waktu kapan? Pada waktu kau mengalami perjumpaan dengan Dia. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 mencatat, pada waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka gak tanya kenapa, mengapa, dan kok bisa. Yang mereka lakukan adalah mereka hanya memuji dan menyembah. Apa yang terjadi waktu mereka memuji Tuhan? Ada kuasa. Apa yang terjadi waktu mereka menyembah Tuhan? Ada mujizat. Tiba-tiba saja ada goncangan yang begitu besar, yang akhirnya membuka penjara mereka dan membuka belenggu mereka. Mungkin yes, benar, penjara hari ini bicara penyakitmu, penjara bicara titik terendahmu, penjara bicara masalahmu, dan belenggu mungkin bicara ketakutanmu, belenggu mungkin bicara kekhawatiranmu. Tapi dengar baik, kabar baiknya, waktu mereka menyembah Tuhan, maka ada mujizat yang tiba-tiba saja belenggu mereka lepas dan penjara mereka lepas. Hari ini saya berdoa in Jesus name, maka waktu kau berjumpa dengan Tuhan,
maka seluruh kekhawatiranmu dilenyapkan, penyakitmu dilenyapkan. Percaya kau akan hal ini. Dengar, berkat, mujizat, talenta, kesehatan, semua itu pemberian Tuhan. Tapi ada satu yang Tuhan gak bisa beri bagimu, yaitu penyembahan. Malam ini pastikan engkau membawa gift yang terbaik, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari buka kedua tanganmu tinggi-tinggi. Dan ada yang main-main, hargai setiap hadirat Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, dan kemanakah kami pergi Tuhan? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, kami berdoa keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan. Please welcome Holy Spirit. Let your Holy Spirit, let your anointing Lord. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau, keajaiban-Mu, dan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Angkat tanganmu, kami perlukan keajaiban-Mu, dan kami butuhkan sentuhan. Katakan, kami tak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Amin, amin, amin. Yes you are Lord. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu, dan kami butuhkan Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau. Jemaat Tuhan, sekali lagi teriakan dengan iman, dengan tanda kau berserah. Kami perlukan keajaiban-Mu. Let your Holy Spirit, in Jesus name, curahkan api pemurnian di tempat ini. Siap-siap menerima api pemurni. Dengan lebih lembut katakan, kami perlu Kau Tuhan. Yesus mengasihi. Biarkan musik yang mengiringi. Mari buka suaramu sembah dia Bapak Ibu. Oh, rapatakan. Hari ini sentuh dia. Sentuh dia. Malam ini Tuhan akan menyentuh. Percaya kok kan? Pengurapan akan membuat pemilihan kamu menjadi.
Lebih lembut lagi hanya Engkau dan Tuhan yang mendengar. Nah, seperti biasa cari 5 orang di kiri kanan Bapak Ibu bilang gini. Malam ini kau pasti diberkati Tuhan. Yes. Yes. Oke. Wow, luar biasa. Haleluya. Oke. Saya belum suruh duduk. Iya. Oke. Siapa yang bawa suami angkat tangan? Yang bawa istri angkat tangan? Suami-suami yang bawa suami angkat tangan? Enggak. Oke, yang suami sekarang jumpain istrimu bilang gini, Mama malam ini kau cantik sekali bilang. Saya enggak suruh Bapak Ibu bilang, saya bilang Ibu Bapak ngomong Pak, malam ini kau cantik banget. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, come on. Iya, masa cuman Ibu Foni aja dengan suami. Bapak, kalau ditanya kapan terakhir kali Bapak muji istri Bapak, istri Bapak akan jawab, ini nggak tahu ya Pak Pendeta. Tapi kalau marahin aku tahu. Tadi pagi dia baru marahin aku, masakanmu itu asin banget. Tapi saya percaya bapak-bapak di tempat ini enggak, amin. Enggak jauh beda. Sekarang bapak-bapak belum selesai urusan kita. Kalau enggak saya mulai khotbahnya nih. Jumpain sekarang istrimu bilang, Mama malam ini kau cantik banget. 1, 2, 3 ya. Oke, sekarang ibu-ibu jumpain suamimu bilang gini, Pak, bagi uang belanja dong. Yang ibu-ibu jumpain suamimu bilang, Papa malam ini kau ganteng banget, tumben kumismu itu udah gak tebal lagi bilang. 1, 2, 3, come on. Dalam hati yang jomblo-jomblo ini. Yang jomblo angkat tangan. Yang janda angkat tangan. Yang jomblo angkat tangan. Iya, biar kudoakan kau punya pasangan. Yang jomblo angkat tangan. Yang single sekarang angkat tangan. Esther, apa bedanya? Iya, single itu pilihan, jodoh itu takdir. Terimalah takdirmu. Jomblo takdir. Saya percaya 30 ke bawah jodoh mesti tangan Tuhan, 30 ke atas Tuhan lepas tangan. Saya percaya di tempat ini enggak, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sama-sama sorakan. Wow. Saudara tahu gak kenapa saudara saya suruh Anda bersorak-sorai? Karena gini, Alkitab berkata Yefanya 3:17, waktu kau bersorak-sorai maka Tuhan akan bersorak-sorai. Waktu kau bergirang maka Tuhan akan memberikanmu kemenangan. Ya saya tahu kau masih punya masalah, ya saya tahu kau masih punya sakit penyakit, ya saya tahu kau masih dalam titik terendah. Tapi yang saya tahu benar waktu engkau berkata, wow, maka engkau sedang bersepakat bersama dengan Tuhan bahwa penyakitmu sudah disembuhkan. Engkau sedang bersepakat bersama dengan sorga bahwa penyakitmu sudah dilepaskan. Yang setuju katakan, oh yes. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sama-sama silakan duduk. Yes. Oke, yang sudah kenal dengan saya siapkan video saya Pak. Yang sudah kenal dengan saya angkat tangan. Oke, bagus. Yang belum kenal angkat tangan. Yang gak angkat tangan tolong angkat kaki. Maunya apa? Ya kan? Oke, sekali lagi saya kenalkan nama saya Pastor Ferry. Belum Pak, belum. Saya Pastor Ferry Yolanda Semuruk. Ya. Saya orang Manado, famnya Semuruk. Ini istri saya Boru Gultom Rini. Boleh berdiri sayang? Ya. Pastor Roni kuatkan sedikit musiknya Pastor Roni. Ya. Kuatkan sedikit. Ya. Oke. Nah jangan panggil saya Pastor Yolanda, panggil saja saya Pastor Ferry. Jangan keluar dari tempat ini Pastor Yolanda, shalom. Ku jawab nanti, shalom. Iya kan?
Karena saya bingung juga kenapa saya diberi nama Yolanda. Nah, saya sampai ke tempat ini udah kedua atau ketiga kali, saya lupa. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya datang dari Medan, tapi kemarin saya ada KKR di Papua, ada 2.000 anak-anak muda di Papua yang dilawat Tuhan. Dan mereka semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Boleh tampilkan videonya? Ya. Mereka semua diberkati, mereka dilepaskan Tuhan. Yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau saya bilang pasukan, jawabnya harus siap. Pasukan. 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 Letakkan tangan di dadamu, bilang, aku harus punya hati hamba. Kepalkan tanganmu mental prajurit. Letakkan tangan di atas kepalamu hikmat raja. Aha. Aku suka kali kalau khotbah itu berbunyi. Jangan sampai Anda berdiam diri lalu natap saya gini. Baru siap itu kok gini. Baru siap itu keluar itu truk fusomu. Kena pula itu kampas remnya. Saya percaya di tempat ini enggak, amin. Enggak jauh beda. Nah saudara dengar baik-baik. Saya mau bilang kepada setiap kita. Saya selalu bilang dimanapun saya khotbah, saya selalu bilang. Pastikan kau datang beribadah, kau ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya begini, kalau saya datang ke rumah Ibu Foni, kalau saya gak jumpa dengan Ibu Foni mau ngapain? Karena dengar baik, bukan Ibu Foni, bukan pendeta yang bisa mengubah keadaan kita. Yesus yang mengerti, katakan amin. Nah waktu kau datang ke rumah Tuhan, pastikan kau mengalami perjumpaan dengan apa? Lewat penyembahanmu. Yang kedua, pastikan kau dengar firman, jangan main-main. Saya minta tolong jangan ada yang jalan-jalan. Kalau ada yang jalan-jalan saya suruh gantian ibu yang khotbah, saya yang duduk. Pastor masalahnya kebelah pipis. Loh saya cuma mau bilang kepada kita, kita kan masih bisa tahan. Kenapa kita waktu nonton drama Korea kita bisa tahan-tahan pipis? Nunggu si Lee Min Ho sama si Vanessa ditembak sama pacarnya. Jangan sampai kita, dengar bu, dengar. Jangan sampai kita lebih tertarik kepada hal-hal yang dunia, kita sampai mengabaikan hal-hal yang surga, amin. Karena dengar baik, Roma pasal 1, 16-17 bilang gini. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan dan Injil yang menyelamatkan. Siapa yang rindu menerima kekuatan Tuhan? Baik-baik dengarkan Injil. Siapa yang rindu diselamatkan Tuhan? Angkat tangan. Ironisnya banyak orang pengen diselamatkan Tuhan tapi gak semua mau menghargai Tuhan. Yang mengerti katakan Yang mengerti katakan amin. Pastikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang pertama. Dan pastikan yang kedua, kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tahan kalau kita mau pipis, nanti 30-40 menit lagi selesai, baru kita pergi ke kamar mandi. Ini tanda kita menghormati Tuhan. Semalam saya sampaikan di TYM di tempat ini, saya bicara tentang penghormatan tentang Tuhan. Ada banyak orang ingin melihat mujizat Tuhan tapi gak semua menghormati Tuhan. Dengar, Imam Eli dan anaknya tinggal tiap hari di rumah Tuhan, tapi karena gak menghormati Tuhan mereka gak melihat janji. Ironisnya banyak orang Kristen itu pingin terima janji tapi gak semua menghormati Tuhan. Dengar baik, kenapa banyak orang Kristen itu kalah? Bukan karena masalah yang terlalu besar, bukan karena setan yang terlalu hebat, tapi karena kita yang kurang pemahaman. Makanya dengar baik, pastikan kau datang ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar baik, kedengarkan baik-baik. Karena apa? Pemahaman yang benar akan membuat Anda bertindak benar. Tindakan yang benar akan membuat hidupmu jadi benar. Hidup yang benar akan melihat berkat yang benar dan besar. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Makanya Efesus 5 ayat 17 jelas bilang, janganlah kau bodoh, usahakan kau mengerti kehendak Tuhan. Orang datang ke gereja bukan hanya mau terima mujizat. Anda dengar firman supaya Anda mengerti kehendak Tuhan. Waktu Anda mengerti kehendak Tuhan, Anda dibawa ke dalam janjinya Tuhan. Banyak orang Kristen hanya berhenti mendengar janji tapi gak ngalami janji. Banyak orang Kristen hanya berhenti melihat janji tapi gak masuk dalam janji Tuhan. Dan saya berdoa, I prophesy in the name of Jesus, malam ini Anda bukan hanya menjadi Kristen yang dengar janji, tapi Anda menjadi orang Kristen yang hidup dalam janji, yang mengalami janji dan berjalan di dalam janji. Yang setuju katakan oh yes. Makanya jangan main-main Bapak Ibu ketika dengar firman, amin. Yang setuju katakan yes. Nah malam ini saudara, Bapak Ibu, saya percaya ibadahmu hari ini itu menentukan ibadah generasimu selanjutnya. Setuju gak? Setuju gak? Kita kalau mau melihat keadaan Indonesia, itu tergambar bagaimana generasi kita.
Kenapa saya jalan sampai ke Papua dan saya terima pelayanan sampai ke sana? Karena saya melihat hari-hari ini generasi kita itu mulai kehilangan arah. Halo? Menurut data, saya menyelesaikan master saya dan tesis saya kasih judul gini. Transformasi spiritualitas dan identitas diri lewat holistic pastoral care. Begini, ternyata menurut Barna, Amerika Serikat, bahwa 59% anak-anak muda nggak lagi mau terlibat aktif di dalam kegiatan agama. Menurut PAW Center Asia, bahwa 40% anak-anak muda di Asia nggak mau lagi ikut terlibat aktif dalam hal-hal yang religius. Nah, bilangan Research Center Indonesia BRC, maka 29% hanya tinggal orang-orang tua dan anak-anak muda yang ikut terlibat aktif di dalam kegiatan tentang Tuhan. Selebihnya udah enggak lagi. Nah, dengar baik, saya berdoa dari tempat ini, kita yang duduk malam ini bukan hanya orang-orang yang menantikan mujizat, tapi kita duduk malam ini menjadi orang-orang pelaku mujizat untuk menyelamatkan generasi kita. Makanya saya bilang begini, jangan sampai kita hanya menjadi pribadi yang tergila-gila dengan karunia roh sampai kita mengabaikan dan melupakan buah-buah roh. Halo? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita hanya tertarik dengan karunia-karunia roh. Karena dengar baik, orang punya karunia roh, gak punya buah roh itu ngapain? Justru tujuan karunia roh diberikan supaya kita mampu mendeliverikan buah-buah roh. Ada banyak orang hebat melakukan mujizat, tapi begitu datang ke gereja, gak pernah tahu cara menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada banyak orang pendeta-pendeta jago melakukan pelayanan mujizat. Satu waktu dulu saya pernah pelayanan sampai keliling Indonesia. Saya sampai pulang ke rumah, istri saya jadikan laundry, datang kasih baju, datang kasih baju. Saya hanya tertarik dengan aktivitas pelayanan. Tapi saya gak punya aktivitas bersama dengan Tuhan dan istri. Hati-hati pelayan-pelayan. Jangan sampai kita terjebak, lebih hebat melayani di gereja, tapi gagal mengasihi di rumah. Sampai akhirnya suatu ketika, Tuhan gak izinkan terjadi apa-apa dan mujizat. Saya hanya berpikir, ini kenapa Tuhan? Tuhan bilang apa? Kamu mengabaikan, kamu fokus kepada dirimu sendiri, kamu mengabaikan istrimu dan mengabaikan aku. Halo? Halo? Kalau kita dengar, kalau kita menghormati Tuhan, orang yang berkarunia selalu akan disertai dengan buah roh. Buah rohnya minimal apa? Mengasihi Tuhan. Cara kita terlihat dalam kita mengasihi Tuhan, dari kehidupan kita sehari-hari dan cara kita beribadah. Makanya saya bilang, perlunya karunia tahu diri dan sadar diri. Banyak orang udah berpikir pengen karunia jalan di atas air, pengen membangkitkan orang mati. Dia lupa ada satu karunia yang Tuhan titip, tapi dia gak pakai. Apa? Karunia tahu diri dan sadar diri. Bilang sama kiri kananmu, tahu diri kau. Orang kalau tahu diri udah ditebus Tuhan. Kalau dia tahu udah ditebus Tuhan, dia gak perlu dipaksa-paksa gereja, dia gereja. Orang sadar diri udah ditebus Yesus, gak perlu diangkat. Ayo angkat tanganmu, kasih penyembahanmu. Engkau kasih penyembahan waktu kau datang ke rumah Tuhan. Karena engkau tahu, engkau sedang berjumpa dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Jangan sampai Anda berpikir Anda datang ke gereja lalu Anda duduk cuman begini. Lalu Anda ngasih persembahan dan Anda berpikir ketika mati Anda yang masuk surga. Oh no, tunggu dulu. Bisa jadi Anda yang pertama kali masuk neraka. Loh, setelah ini kita akan lihat firman Tuhan. Makanya bilang sama-sama dengan saya. Back to introduction of God. Kembali ke dalam pengenalan tentang Tuhan. Ini basic, tapi saya berdoa hari ini akan ada sesuatu yang baru yang akan membuka paradigma kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah dengar, 1 Tawarik 28 ayat 9 bilangnya begini. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9, boleh dibantu buka saya Bapak? Ya, 1 Tawarik 28 ayat 9. Satu Tawarik pasal 28 ayat ke-9. Klik. 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 Kayaknya harus gini nih. Klik. Oh, enggak. 1 Tawarik 28 ayat 9. 28 Bapak. Iya. Gak apa-apa, jangan grogi. Multimedia. Lihat. Dan engkau, anakku Salomo. Ini ayatnya tulisannya nggak terjemahannya nggak diganti ya. Dan dengar baik-baik, sama-sama baca dalam hitungan ketiga. Yang itu dibaca jadi Tuhan ya. 1, 2, 3, sama-sama baca. Kalau kita baca firman Tuhan, tepuk kiri kananmu. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya.
Dan engkau apa? Semua sama-sama secara responsoria. Dan engkau apa? Secara responsoria, Bu. Apakah saya sedang berbicara di depan kuburan? Halo? Halo? Sama-sama bilang. Sama kiri kananmu sambil baca ayatnya. Dan engkau, oke, 1, 2, 3, come on. Terus. Kenapa makin hilang suaranya? Yang mengerti katakan amin. Alkitab bilang begini, dan engkau anakku Salomo, kenallah Elohimnya ayahmu. Kenallah Tuhannya ayahmu. Dengar baik. Maka Daud di dalam perjalanan hidupnya yang terakhir, dia gak bilang begini sama Salomo. Semua jaga harta kita baik-baik. Salomo jaga tata kita baik-baik. Salomo jaga wibawa keluarga kita baik-baik. No, apa yang Daud bilang sebelum dia meninggal, dia ajarkan anaknya, dia bilang gini, Salomo kenalilah siapa? Tuhannya Allah, Tuhannya ayam. Sinyal GPS hilang katanya. Kenalilah Tuhannya ayahmu dan beribadalah kepadanya. Gini, dengar baik-baik. Ada banyak orang yang hebat jadi good father. Mohon maaf, ada banyak orang yang hebat jadi good leader, tapi gagal jadi good father. Ada banyak orang yang hebat jadi good leader, tapi gagal jadi good mother. Maka Daud dalam perjalanan hidupnya, dia bukan hanya hebat jadi raja, tapi dia juga hebat jadi seorang ayah. Yang mengerti katakan amin. Maka dibilangnya, anakku Salomo kenalilah Tuhannya ayahmu dan beribadalah. Ternyata Daud tidak bisa menjamin pengenalan tentang dia kepada Tuhan. Itu bisa dia jamin anaknya bisa mengenal yang sama tentang dia. Karena urusan pengenalan kita sama Tuhan itu pribadi. Itu hubungan, relationship, keintiman, intimacy. Nggak bisa. Makanya gini Bapak Ibu, tangkap baik-baik. Daud ngomong gini kepada Salomo karena apa? Karena Daud tahu waktu engkau mengenal dia, maka dia apa? Dia akan menyelidiki segala hatimu. Tuhan gak pernah lihat outfitmu waktu datang ke gereja. Tuhan gak lihat makeup tampar-tamparmu waktu datang ke gereja. Tuhan gak melihat celakmu yang setinggi menara Eiffel datang ke gereja. Yang Tuhan lihat apa? Hatimu. Ibu-ibu yang suka pasang tato alis. Masih muda cantik Bu, simetris dia. Udah tua kan keriput Bu, turun dia. Tambah satu lagi, jadi tanda sama dengan. Kayak krayon Shinchan, bilang jangan ketawa, bertobat. Alis sudah dikasih bagus-bagus, terima apa adanya. Amin. Nah, dengar baik. Daud bilang sama Salomo, kenalilah Tuhannya ayahmu dan beribadalah kepadanya. Sebab dia yang mengenal segala hati dan mengerti setiap keinginan. Jika engkau mencari dia, maka dia akan ditemui. Tapi jika engkau meninggalkannya, dia akan menolakmu untuk selama-lamanya. Makanya gini Bu, penting sekali pengenalan. Pak, penting sekali pengenalan. Banyak orang Kristen pingin terima mujizat, tapi gak pernah mau mengenal. Pak, Bapak kenal saya toh? Kita udah sering ketemu. Kalau seandainya besok Pak, saya lupa bawa duit, kita ketemu Pak. Di daerah Maros. Saya gak bawa duit. Saya bilang, Pak, saya mau bayar makan, pinjam dulu duit 100. Bisa gak Bapak kasih pinjam? Kenapa Bapak kasih pinjam Pak? Karena kenal. Coba gak kenal, saya bilang, Pak tolong pinjam duit. Bapak ini akan ngomong, ini modus penipuan model apa lagi nih? Berarti Bapak kasih ya Pak? Saya tunggu besok Pak. Kita ke gereja, ingin menerima banyak hal dari Tuhan, tapi kita gak pernah mau mengenal Tuhan. Bahkan sorry to say, siap pelayanan begini turun, saya gak tahu kemana tim musiknya. Saudara dengar, kebenaran di gereja harus tetap disingkapkan. Jangan sampai kita lebih tertarik kepada kerajaan Tuhan, sampai lupa kebenarannya. Kebenarannya apa? Yaitu, dia bukan hanya Tuhan yang penuh kasih, tapi dia juga Tuhan yang mendidik dan menegur. Dia Tuhan yang mengajar. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan datang ke sini mau jumpain kita, kita datang justru malah pergi. Makanya Daud penting sekali mengenal Tuhan. Makanya gini, saya mau tanya kepada kita, siapa yang mau diselamatkan Tuhan?
Angkat tangan. Ironisnya, semua mau diselamatkan, semua mau terima berkat, tapi gak semua mau mengenal Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Makanya Hosea 6 ayat 3 bilang begini, klik multimedia. Hosea 6 ayat 3. Bapak Ibu mohon maaf saya sering minum-minum karena 2 minggu lebih saya di Papua KKR terus. Gak dikasih berhenti sampai semalam, sampai hari ini. Hosea 6 ayat 3 Bapak. Oke, kemudian kita mengenal jika kita berusaha untuk mengenal. Umatku, kalau dalam terjemahan asli biasanya, umatku binasa oleh karena apa? Tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Hari ini dengar, jangan sampai kita pingin diselamatkan, tapi kita gak pernah mau mengenal. Saya percaya orang yang mengenal Tuhan dengan baik akan memberikan respon yang baik kepada Tuhan. Saya selalu bilang begini, responmu itu menentukan kualitas hidupmu. Responmu menyembah Tuhan itu menentukan kualitas dalam perjalanan hidupmu. Apa yang kau responkan akan menentukan waktu kau sampai kepada tujuan. Yang mengerti katakan amin. Saya gak peduli ibu udah tua bu, saya gak peduli pak bapak udah tua. Tapi respon anda ketika anda menghampiri rumah Tuhan, itu akan menentukan apa yang akan anda terima setelah anda pulang dari gereja. Umatku binasa oleh karena mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan yang, pak ini kan perjanjian lama. Yesus ngomong sendiri dalam Yohanes 17 ayat 3, boleh dibuka pak. Yohanes 17 ayat 3, Yesus sendiri ngomong, Yohanes 17 ayat 3. Yes, Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal apa? Satu-satunya siapa? Elohim. Mereka mengenal Elohim yang benar, mengenal Yesus Kristus. Makanya gini, jangan anda berpikir, Pastor Yesus kan udah disalib, kita pasti sekali selamat tetap selamat. Alkitab bilang jangan kau sesat. Tuhan gak suka dipermainkan. Kita kadang-kadang ngomong Tuhan yang mana? Halo, yang mengerti katakan amin. Tuhan yang mana? Yesus sendiri bilang, inilah hidup yang kekal itu. Semua pengen hidup kekal. Mimpi kalau kita gak pernah mau mengenal. Bilang sama kiri kananmu, jangan cuma mau hidup kekal, belajar untuk mengenal. Yang mengerti katakan amin. Dalam PowerPoint saya, maka pengenalan itu ada 4 hal. Saya tahu untuk mengenal Tuhan itu gak gampang Bapak Ibu. Semuanya ada tahapan. Yang pertama itu oida. Oida itu mengenal berdasarkan apa? Yang dilihat sama seperti Yohanes. Betul kau itu kau Tuhan Yesus? Ya, sini tanganmu yang bolong, sini biar ku cucuk. Dia cucuk, baru dia percaya itu Tuhan. Ada berapa banyak? Yes, gak apa-apa. Ibu datang ke gereja, gak apa-apa bu. Ibu datang ke gereja, Anda mau mengenal Tuhan lewat mujizat, silakan. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Karena kekristenan itu harus punya journey. Gak mungkin kita sampai terus menjadi orang-orang yang baru percaya, gak pernah mau melayanin. Sama, gak mungkin kita hidup terus menjadi anak SD, gak pernah SMP, gak pernah SMA, gak pernah kuliah. Semuanya selalu ada journey-nya. Dari SD ke SMP sama. Kita datang ke gereja. Ya pertama mau mengenal Tuhan lewat mujizat. Oke, it's okay, no problem. Tapi setelah itu kita harus sampai di level dimana kita mengalami namanya gnosis. Klik pak. Mengenal meskipun belum lihat gak pertama-tama Bapak Ibu. Kita belum kenal Yesus pertama-tama, kita ditawar Yesus mujizat. Lihat Yohanes, tragedi di Yohanes 6. Orang-orang mau kenal Yesus, dikasih 5.000 orang makan. Setelah dikasih mujizat, Yesus menghilang. Dan mereka cari Yesus karena apa? Mujizat. Kenapa Yesus lari? Menghilang sampai ke Danau Tiberias. Karena Yesus gak mau mereka mengenal Yesus hanya sekedar karena mujizat. Awal mengenal Yesus karena mujizat baik. Tapi jangan pernah berhenti di sana. Karena kalau cuma hanya sekedar percaya. Dengar, setan juga percaya kepada satu Tuhan. Dan dia gemetar. Kadang-kadang masalahnya kita gak ada gemetar-gemetarnya itu. Hidup dalam dosa. Bilang sama kiri kananmu, kau lebih baik dari setan, bilang. Sama yang ngomong itu tunjuk lagi, dia bilang, aku tahu bukan kau orangnya, bilang. Jawab lagi sama yang ngomong itu, tunjuk dia tapi jangan colok matanya sampai sini tahu kau, bilang. Amin. Yang kedua ada gnosis, apa? Mengenal meskipun belum melihat. Ini yang dialami siapa? Simeon. Simeon masih lihat kandungannya Maria, dia bilang, aku tahu ini juru selamat. Saudara, level imanmu harus meningkat dari yang pertamanya harus melihat, tapi setelah itu gak melihat lagi. Makanya Alkitab bilang apa? Berbahagialah kamu gak melihat tapi kamu percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yang ketiga levelnya apa? Ginosko. Mengenal berdasarkan apa? Pengalaman. Ini yang dialami Ayub. Ayub bilang gini, dulu aku kenal Tuhan dari orang.
Tapi setelah aku mengalami masalah, aku mengalami borok, aku kehilangan anak, aku kehilangan harta. Sekarang aku mengerti, aku punya Tuhan. Makanya saya selalu bilang gini, hidup jadi orang Kristen jangan punya mental KMK. Tahu KMK? Kenapa, mengapa, kok bisa? Tuhan, kenapa suamiku keadaannya gini? Mengapa kehidupan kami gak senang-senang ya Tuhan? Kok bisa? Najis. Jadi orang Kristen itu jangan KMK, bilang sama kiri kanan, jangan jadi KMK. Tapi jadi SMW. Tahu SMW? Bukan sakinah mawaddah warahmah. Tapi sekalipun, sekalipun Tuhan saat ini suamiku gak gereja bersama-sama denganku. Tapi aku berdoa, aku percaya tahun depan dia akan beribadah bersamaku. Meskipun saat ini aku melihat anakku belum sembuh. Tapi aku tahu Tuhanku pasti akan menyembuhkan. Sebab aku tahu Tuhanku adalah Tuhan Jehovah Jireh. Walaupun aku sekarang di titik terendah, tapi aku tahu titik terendahku akan membawaku sampai kepada di mana aku melihat Tuhan akan mengerjakan perkara yang besar dan ajaib. Yang sejuk katakan, oh yes, aku punya Tuhan yang percaya, angkat tanganmu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku berpakat. Percaya kuasanya, sing ku terima sekarang kemenangan darimu. Balik. Yang ketiga tadi apa? Ginos. Yang keempat ini yang paling keren. Tingkatannya udah luar biasa. Yang keempat bilang sama-sama dengan saya, epignosis. Mana multimedia? Klik. Ini seperti hubungan antara suami dan istri. Suami dan istri kan begitu, Bu. Istrinya di dapur, suaminya pulang, mama, ya Pak, papa bawa tamu ini. Oh iya Pak, oke, papa bawa tamu Pak Roni. Dia cuman begini, langsung istrinya tahu, nggak perlu ngomong, bawa teh manis. Batuk lagi suaminya, keluar jalan kote, keluar pisang hijau. Keluar mie goreng babi. Tingkatannya begitu. Batuk lagi dia. Keluar Pizza Hut. Batuk lagi. Keluar parang. Apanya kau? Dari tadi batuk-batuk aja kau, kata istrinya. Nah saudara dengar. Pengenalan tahap yang keempat. Yang pertama tadi apa? Oida. Yang kedua apa? Gnosis. Yang ketiga apa? Ginosko. Yang keempat ini yang paling penting. Tingkat pengenalan tertinggi antara kita dengan Tuhan di mana apa? Kita tahu apa yang menjadi mau Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi mau kita. Sama seperti suami dan istri. Gak perlu ngomong, hanya main mata aja. Betul Mas Roni? Cuma main mata. Istri udah ada kan Mas Roni? Istri udah ada? Di rumah? Nanti coba di rumah gini kan sekali. Apa yang keluar? Saya takut istrinya gini, apa matamu itu gini-gini? Udah kerasukan kau ya, gini-gini. Bu, dengar. Pak, dengar. Kalau kau suka mabuk, kau pulang, kau bilang, Shalom ma, buka pintu. Kalau istrimu masih, Papa, dari mana aja? Masih aman hidupmu Pak. Kedua kali, ketuk lagi pintu. Mama, buka pintu. Papa, dari mana aja? Masih aman. Sampai yang ketiga, Pak, buka pintu. Shalom Papa, mabuk ya? Nggak apa-apa. Silakan masuk mandi ya. Gawat hidupmu Pak. Dia masuk ke rumah, dia ngomong begini. Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik. Menjanda pun aku udah siap Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun Pak. Meninggal kau Pak. Tapi bapaknya kan udah dengar khotbah dari saya. Dia punya ilmu. Minta kunci G Pastor Roni. Dia ketuk pintu. Mama buka pintu. Dibuka istrinya. Papa dari mana aja? Kenapa bajunya koyak semua? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Gak apa-apa nyanyi dunia, gak apa-apa, bukan berarti gak kudus. Ya tapi kenapa bajunya basah semua? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam.
Ya tapi ini udah jam 4 pagi Pak. Janda maros mana yang melarikanmu? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kalau gitu mama mau jumpai ibu Foni dan suami, mama mau minta cerai. Shh, tunggu Ma. Kenapa lagi? Aku tanpamu butiran debu. Dalam hati Pastor Roni, yes, punya ilmu baru. Yang mengerti katakan, aha. Saya tahu dalam pengenalan Pak, Bu, itu sulit. Tapi dengar, ada tahapannya, yes. Makanya gini, jangan sampai kita merindukan kekekalan, tapi kita gak pernah mau mengenal. Yang mengerti katakan, aha. Nah, sekarang pentingnya di sini. Apa yang terjadi waktu engkau mengenal Tuhan? Bilang sama-sama dengan saya akan berjalan di atas dasar kemustahilan. Matius 14 ayat 26 boleh diklik sampai 29. Apa yang terjadi waktu kau mengenal Tuhan? Engkau akan berjalan di atas dasar kemustahilan. Hidup orang Kristen kalau gak bisa jalan di atas dasar kemustahilan, ngapain engkau ikut Tuhan Yesus? Karena Yohanes 14 ayat 12 bilang gini, engkau akan mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah aku kerjakan. Arti ayat ini bukan berarti kita hebat dari Yesus, tapi kita akan hebat bersama-sama dengan Yesus. Pak, buka Pak. Matius 14 ayat 26 sampai 29. Suara saya kurang jelas kah? Kayaknya aku khotbah harus dekat sini aja. Matius 14 ayat 26 sampai 29. Mungkin sebagian mulai natap saya ini pendeta udah pendek, kecil, lasak, betingkah lagi. Saya cuma mau bilang saudara, yang pendek itu yang dipakai Tuhan karena dia berhikmat. Kenapa berhikmat? Kotak sama pantat itu dekat, koneksinya gak jauh. Karena yang dipakai Tuhan yang pendek-pendek, Daud dipakai Tuhan, Sakeus dipakai Tuhan, yang tinggi kan gak Goliat, Saul. Jangan Anda melihat suami Bu Foni. Tapi itu dulu, setelah Yesus sudah mati, yang pendek, yang tinggi, yang langsing, yang langsung, yang kurus, yang gemuk, yang hitam, yang putih, semuanya dipakai Tuhan. Amin. Ketika melihat dia berjalan di atas danau, para murid itu takut dan berkata, Han, dengar 12 murid tiap hari ikut Yesus. Maka ketika melihat Yesus di tengah danau atau di atas laut, maka mereka 11 diantaranya bilang, itu siapa Han? Kadang-kadang begini, ini gambaran kita. 40 tahun ikut Yesus, 50 tahun pelayanan, 30 tahun melayani. Kita sendiri pun gak kenal siapa Yesus. Bahkan ironisnya, Tuhan udah hadir buat kita, tapi karena kita gak kenal, kita anggap ini hantu. Bukan menolong kita. Kadang-kadang bukan Tuhan yang gak mau menolong kita, tapi kita yang gak pernah menyadari keberadaan Tuhan ada bersama dengan kita. Dengar, kata Immanuel menjelaskan bahwa dia beserta dengan kita. Bukan hanya beserta kepada Anda waktu Anda lagi diberkatin, bukan waktu Anda sehat, tapi dia juga beserta dengan Anda waktu Anda di titik terendah. Come on. Maka apa yang terjadi? Semuanya berteriak ketakutan. Ayat yang ke-27. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku. Lihat, dari 12 cuma satu yang kenal. Siapa? Petrus. Ayat ke-28-nya, klik. Petrus menjawab dan berkata kepadanya, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku apa? Datang kepadamu dan berjalan di atas air. Apa kata Yesus? 29, come on. Dan Yesus berkata, datanglah, come. Maka Petrus turun dari perahu, lalu dia berjalan di atas air dan datang kepada Yesus. Dengar, waktu dia kenal Yesus dengan benar, maka dia berjalan di atas dasar kemustahilan. Kalau Yesus bikin mujizat itu biasa, tapi kalau sampai kita yang berjalan di atas mujizat, itu yang luar biasa. Come on. Yang mengerti katakan amin. Maka Petrus berjalan. Kalau Yesus jalan di atas air biasa, tapi kalau Petrus yang jalan di atas air, ini namanya berjalan di atas dasar kemustahilan. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi kemustahilan dalam hidupmu, Bu. Pak, kalau saya bilang Pak, jawabnya Pak. Saya nggak tahu apa sekarang yang menjadi titik terendah dalam usahamu. Adik-adik muda, kan jangan sok tua jawab gitu. Adik-adik muda, saya nggak tahu hari ini mungkin kau berpikir kau ditinggalin sama pacarmu. Tapi dengar, kau akan berjalan di atas kemustahilan. Kalaupun pacarmu meninggalkan nggak apa-apa, bilang sama dia, aku pastikan kau menyesal karena aku anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak pernah kasih anaknya sama yang bukan anaknya. Yang sejuk katakan, oi. Nah dengar, Petrus jalan di atas kemustahilan. I prophesy in the name of Jesus malam ini. Engkau bukan hanya melihat kemustahilan, tapi engkau akan berjalan hari-harimu bersama dengan kemustahilan. Ya mengerti katakan amin. Sebagian pendeta mulai khotbahnya begini.
Ya Petrus kan dia ngelihat ombak kiri kanan lalu dia jatuh. Betul Petrus pernah jatuh. Tapi saya dapat impresinya berbeda dari Tuhan. Justru tangkap baik-baik. Dalam dia mulai berjalan ke arah Yesus. Waktu dia jatuh justru Petrus harus bersyukur ketika dia jatuh. Justru karena dia jatuh dia jadi punya kesempatan untuk merasakan tangan Tuhan menolong dia. Jangan anti dengan kejatuhan adik-adik muda. Pak, jangan anti dengan kejatuhan. Justru kalau engkau gak pernah jatuh, engkau gak pernah tahu rasanya bagaimana tangan Tuhan menolong. Come on. That's the point. Saya sebelum mengembalakan, saya seorang pengusaha, jatuh bangun. Sampai akhirnya di titik kami bersama dengan istri. 1 bulan 100 juta. Jadi pengusaha, tapi akhirnya Tuhan bilang apa? Ferry, kuburkan seluruh mimpimu. Wujudkan mimpiku atas hidupmu. Ngapain Tuhan? Tinggalkan semua usahamu. Saya pengusaha showroom mobil, saya pengusaha bengkel cat, car wash. Saya pengusaha body repair, seluruh rumah sakit yang ada di Medan. Saya yang pegang ambulansnya. Tapi suatu hari Tuhan bilang tinggalkan. Kami hidup oleh kasih karunia. Dan sampai hari ini Bapak Ibu. Persepuluhan persembahan waktu kami mengembalakan. Saya gembala di GB CK5. Kami mengembalakan sampai detik ini. Kami gak pegang persembahan persepuluhan. Dengar baik. Tapi sampai hari ini kami dikasih PK sama gereja. Saya kasih tahu nominalnya, bukan saya mau minta dikasihanin. Supaya Anda tahu saya berjalan terus tiap hari dalam kemustahilan. 3,5 juta. Apakah cukup untuk seorang berumah tangga yang di dalam gereja tinggal bersama dengan kami. Ada 12 anak-anak yang menjadi pengerja di gereja. Cukup gak? Gak cukup. Tapi dengar. Sampai di titik ini kami dipelihara Tuhan. Waktu pengusaha gak pernah keliling Indonesia. Waktu hidup jadi hamba Tuhan. Dibawa Tuhan keliling Indonesia. Visa kalau selesai kan Tuhan bawa ke Amerika. Bukan untuk kemuliaan saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Anda tahu bahwa orang yang jalan sama Yesus pasti akan berjalan di atas dasar kemustahilan. Saya gak peduli dokter mau ponis apa tentang ibu. Saya gak mau peduli Pak perusahaanmu mau PHK Bapak. Adik-adik muda saya gak peduli. Anda berapa kali mencoba untuk jadi PNS gagal. Yang saya tahu keep moving forward, no turning back. Sekali Yesus tetap Yesus. Waktu Anda melangkah maka kau akan melihat kuasanya. Karena Yesus gak pernah menunggu Anda di belakang. Yesus selalu menunggu Anda di depan. Jangan Anda selalu melihat ke belakang. Terbiasalah untuk melihat realita kebenaran firman. Bukan realita keadaan hidup. Halo, mengerti katakan amin. Berjalan di atas kemustahilan. Yang kedua, apa yang terjadi waktu engkau mengenal Tuhan? Yang pertama tadi apa? Berjalan di atas dasar kemustahilan. Yang kedua apa? Bilang sama-sama dengan saya, dipercayai Tuhan. Angkat tangan yang percaya Tuhan Yesus, angkat tangan. Jangan berhentikan, jangan turun. Lihat kiri kananmu, bilang, aku gak ragu kau percaya Tuhan. Yang aku ragukan kau dipercayai Tuhan gak? Come on. Jangan ada bangga. Makanya saya bilang, jangan berhenti sampai di level Anda cuma percaya Tuhan. Karena kalau cuma percaya Tuhan, setan pun percaya sama Tuhan. Anda harus bisa dipercayai Tuhan. Dipercayai untuk mengelola berkat Tuhan. Dipercayai untuk menerima kesehatan. Dipercayai untuk punya kingdom finansial. Karena saya percaya Tuhan gak menciptakan berkat untuk malaikat. Tuhan juga gak menciptakan berkat untuk setan. Karena gak mungkin setan pakai Shopee. Apalagi malaikat pakai Tokopedia. Enggak. Karena engkau anak, dia Bapa. Maka Bapa ciptakan berkat untuk anak. Yang mengerti katakan amin. Lihat wanita Samaria. Ketemu Yesus. Kenal Yesus. Apa yang terjadi? Wanita Samaria bilang, aku tahu sekarang bahwa engkaulah Yesus juru selamat. Apa yang Yesus bilang? Tepat apa katamu itu. Sejak dari saat itu wanita Samaria yang punya 5 gundik-gundik, yang punya hidup dalam percabulan dan perjinahan. Tuhan gak lihat masa lalunya. Yang Tuhan tahu kau punya masa depan. Bersama denganku kau akan berjalan bersama dengan masa depan. Akhirnya apa? Wanita Samaria dipercayai Tuhan untuk apa? Memenangkan satu kota Samaria. Anda jangan bangga cuma jadi orang Kristen. Karena kalau Anda gak melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan, apa bedanya Anda dengan agama yang ada di luar sana, saudara? Waktu saya 6 menit lagi, cukup berarti. Bilang sama kiri kananmu, engkau harus bisa dipercayai Tuhan. Sejatinya Kejadian 1 ayat 28, baiklah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita. Berkuasalah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ini bicara tata kelola. Sejatinya panggilan kita sebagai seorang umat Tuhan itu apa? Disuruh mengelola berkat-berkat Tuhan. Makanya saya heran kalau ada orang-orang Kristen yang hidup dalam minta-minta. Karena pengenalanmu yang salah. Halo,
Yang mengerti katakan amin. Kalau sampai hari ini kau belum dipercayai Tuhan, koreksi dirimu bu. Pak, koreksi dirimu. Anak-anak muda, koreksi dirimu. Kalau sampai ini hari ini kau masih belum melihat pertolongan Tuhan. Bukan Tuhan yang jahat, cuman mungkin kau salah alamat. Makanya Matius 17 bilang apa? Ada yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku memanggil melakukan mujizat demi namamu? Apa kata Tuhan? Aku berterus terang, enyahlah kamu, aku tidak mengenal. Jangan Anda sombong. Anda datang ke gereja, Anda berpikir duduk hanya setor absen, bawa persembahan cukup. Kalau Anda gak kenal Tuhan, Anda gak akan melihat apa-apa dari Tuhan. Saya kalau gak kenal Ibu Foni, saya gak akan dipercaya banyak hal sama Ibu Foni. Saya kenal Bu Foni walaupun saya dari Medan, tapi saya bisa dipercayain berdiri di sini karena saya kenal. Coba saya gak kenal, saya gak akan dipercaya Bu Foni. Itu pun gitu kenal, Bu Foni akan melihat bibit bebet bobot saya. Tuhan juga begitu saudara. Masalahnya Tuhan ingin kenal Anda tapi dia gak mau melihat bibit bebet bobot Anda. Karena dia selalu akan bisa memulihkanmu. Dari yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari orang yang di bawah rata-rata menjadi di atas rata-rata. Yang ketiga, saya tutup di sini. Apa yang terjadi waktu kau mengenal Tuhan? Yang pertama tadi apa? Waktu kita kenal Tuhan. Berjalan di atas air. Yang kedua apa? Dipercayai Tuhan. Yang ketiga, bilang sama-sama dengan saya. Apa? Dipromosikan. Yang mau dipromosikan angkat tangan. Yang mau dipromosikan berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ampuni mereka Tuhan, gak tahu apa yang mereka perbuat. Bagian waktu dibilang promosikan, tapi disuruh kenal. Dengar. Matius 16 ayat 13. Di mana promosinya? Petrus lagi-lagi. Lihat, Petrus. Matius 16 ayat 13. Klik. Klik. Oke. Petrus mengakui Yesus adalah Mesias. Setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ini gambaran kita. Dengar, satu hari nanti Anda yang melayani, Anda yang di altar, mau Anda yang duduk sebagai jemaat, satu hari nanti Tuhan akan datang kepadamu seperti Yesus datang kepada murid-muridnya. Dan dia akan bertanya, siapakah aku ini bagimu? Dia ngomong sama murid-muridnya, katanya orang, siapakah aku ini? Anak manusia? Dia bilang. Lalu apa jawab murid-muridnya? 11 muridnya, sama-sama kita survei. Lihat apa kata muridnya. Mereka berkata, beberapa orang mengatakan engkau adalah siapa? Yang lain berkata siapa? Yang lain lagi berkata siapa? Yang lain lagi lebih parah lagi bilang dia siapa? Para nabi. Anda bayangkan enggak? Ketika Ibu Foni datang ke sini lalu ditanya, siapakah Ibu Foni yang Ibu kenal? Oh, dia tukang bersih-bersih di sini. Enak enggak? Gak enak. Gak enak. Coba kita kalau baca Alkitab Bu, kita jangan cuma berpikir ini diksi apalagi dongeng. Kita usahakan kita masuk ke dalam cerita ini. Supaya kita tahu. Karena Alkitab itu bukan diksi apalagi dongeng. Alkitab itu nyata dan hidup. Amin. Bayangkan hati Yesus sudah lakukan mujizat, hidup, tidur, makan sama-sama dengan murid. Tuhan udah sama-sama dengan murid. Tapi waktu ditanya di hari terakhir sebelum Yesus diserahkan. Siapa aku ini? Nabi lah, Yohanes Pembaptis. Udah jelas-jelas Yohanes Pembaptis sudah di penjara. Kok mereka mesti gak kenal? Tapi jawab Petrus apa? Klik ayat ke-15-nya. Yesus ngomong sama Petrus, "Hei kau, siapakah aku ini?" Apa jawab Petrus? Dari 11 di atas perahu yang salam yang itu Yesus hantu 11 orang. Waktu ditanya Yesus juga lagi setelah fenomena di perahu di Yesus jalan di atas air. Salah lagi murid-muridnya. Ditanya lagi. 11 bilang Yohanes, Nabi, segala macam. Tapi ditanya lagi sama Petrus. Petrus, who am I? Siapa saya? Apa kata Petrus? Engkau Mesias. Ayat ke-17 klik. Ayat ke-17 klik. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Berbahagialah kau Simon Yohanes, sebab bukan manusia yang menyingkapkan ini kepadamu, melainkan Bapakku di surga." Ayat ke-18. Di mana promosinya di sini? "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku." Tangkap baik-baik, garis bawahi kata gerejaku. "Aku akan membangun gerejaku dan gerbang alam maut apa? Tidak akan bertahan menghadapinya." Dengar,
Yesus kasih tahu lagi, inilah hidup yang kekal itu di mana mereka mengenal Tuhan. Lalu Yesus bilang lagi, engkau karena mengenalku, kudirikan jemaatku, dan di atas jemaat ini nanti semua jemaatku tidak akan mengalami maut. Waktu mereka mengenal. Jadi dengar, gereja Tuhan berdiri, jemaat pertama kali berdiri, tidak didirikan di atas dasar ambisi, tidak didirikan di atas dasar persaingan, tidak didirikan di atas dasar pertengkaran, tapi gereja Tuhan pertama kali mulanya berdiri di atas dasar pengenalan. Introduction. Jadi kalau Anda melihat satu gereja berantem, ayo kiranya dia aja bisa jadi pendeta, saya juga bisa jadi pendeta, ikut saya karena saya punya banyak duit. Sorry saya mau bilang, Anda jangan ikut. Ikutlah satu gereja di mana gereja itu mengenal Tuhan dengan benar. Kenali Tuhan. Karena pertama kali jemaat didirikan Yesus di atas dasar pengenalan Petrus yang benar. Makanya saya percaya orang yang mengerti kebenaran, mereka akan bertindak benar. Tindakan yang benar akan membuat hidupnya jadi benar. Hidup yang benar akan melihat berkat yang benar dan besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorakan haleluya. Di mana promosinya Pak? Petrus dari bukan gembala. Siapa Petrus? Yang akhirnya didelegasikan Yesus langsung. Dari Yesus gembala, Yesus naik ke sorga. Dan sekarang Yesus berikan pengembalaan dari Yesus langsung ke Petrus. Bukankah ini promosi? Yesus gak peduli Petrus berapa kali nyangkal. Yang Yesus tahu, waktu engkau mengenalku dengan benar, pengampunan selalu ada bagimu. Karena aku hadir selama kau masih hidup, bukan sedang ingin memberikan hukuman yang baru, tapi aku hadir bagimu selama kau masih hidup di dunia. Aku memberikan anugerah dan kasih karunia yang baru. Jangan pernah tertuduh, waktu engkau kenal dengan Tuhanmu dengan benar, maka engkau tahu Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sayang, Tuhan yang panjang sabar, dan Tuhan yang sangat murah belas kasihannya. Orang kalau gak kenal Tuhan dengan baik gampang diintimidasi setan. Anda tahu gak? Setan pertama kali menjatuhkan manusia bukan dengan tipuan, tapi dengan firman. Kejadian 3. Hawa, kau tahu gak? Kalau firman Tuhan berkata, kalau kau makan buah ini kau sama seperti Tuhan. Akhirnya Hawa tertarik dan dia akhirnya terbodohin. Hal yang sama yang setan lakukan kepada Hawa, hal yang sama setan lakukan sama Yesus. Firman Tuhan berkata Yesus, kalau engkau memang anak Tuhan, rubahlah batu itu jadi roti. Yesus bilang apa? Firman Tuhan berkata, Yesus jawab lagi dengan firman. Setan ngomong lagi, jatuhkanlah dirimu, bukan firman Tuhan berkata, malaikat-malaikat akan menatangmu. Apalagi kata Yesus, janganlah cobai Tuhanmu. Yang ketiga, setan mau bawa Yesus ke dalam posisi yang tertinggi. Saudara dengar, kalau Anda gak kuasai firman, Anda akan jadi bulan-bulanan setan. Setan lebih ahli firman daripada kita. Jadi kita pastikan kenal firman dengan benar. Orang yang kenal firman Tuhan dengan benar dipastikan kenal Tuhan Yesus dengan benar. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari sama-sama bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Siapa yang malam ini rindu melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas hidupnya? Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Yang rindu melihat mujizat. Bukan saya yang melakukan. Bukan juga hanya imanmu yang melakukan.
tapi pengenalanmu yang akan melakukannya. Malam ini pastikan, saya percaya kita bertemu malam ini gak suatu kebetulan. Ada satu pesan Tuhan yang mau dibawa kepada Bapak Ibu. Karena gini, pengenalan Bapak Ibu yang benar akan menentukan juga hasil yang akan diterima anak-anak Bapak Ibu. Sama seperti Daud, di akhir hidupnya dia gak bilang sama anaknya Salomo, Salomo kenalilah Tuhan. Dia gak bilang jaga harta kita, tapi dia bilang apa? Kenalilah Tuhannya ayahmu ini. Karena engkau akan diselamatkan di sana. Yang rindu melihat mujizat, apa yang kau lihat sekarang, apa yang kau kenali sekarang, saya berdoa bahkan anakmu yang di rumah yang sedang gak ikut, yang lagi mengalami sakit, tiba-tiba saja akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ingin melihat mujizat lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, dan kami ingin mengenalmu, ingin mengenalmu Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. sungguh tiada kasih yang melebihi, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, sungguh kami ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teriakan orang-orang yang ingin kenal Tuhan, angkat tanganmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari Semua yang ku kenal, sungguh tiada kasih, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kau
buat Yesus. Masih kuat. Hari ini saya mau jadi penonton, ya. Jadi jemaat ikat-ikat sekarang sepatunya, tali sepatunya ya. Jangan sampai ada yang jatuh ya. Saya mau jadi penonton besok. Ya, saya mau menyaksikan jemaat bersuka cita. Siap jemaat Tuhan? Haleluya, musik. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha. Ya Raja, segala Raja. Amin. Dia takkan tergoyah, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan serukan. Siapa namanya? Yes, segala Kuasa tunduk dalam namanya. dia luar biasa. Luar biasa. Kasih mulia. Mulia. Yesus nama. Nama di atas segala nama. Lompat dong buat Yesus. Lebih lagi bersemangat dong buat Yesus. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Raja. Dia hidup. Ya jemaat dengan kuat. Amin, amin. Biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas. Serukan namanya. Serukan. Lebih kuat dong buat Yesus. Siapa luar biasa? Perkasa mulia. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Lebih bersuka cita lagi buat Yesus. Sebab dia Tuhan. Dia Raja yang maha kuasa. Dia maha besar. Raja di atas segala raja. Lebih kuat jemaat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Katakan sama-sama. Serukan namanya. Yesus. Amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Yesus luar biasa. Luar biasa. Kita mau berjoget buat Yesus. Mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan. Asik. Yeah. Yesus luar biasa. Asik. Yesus. Nama di atas segala nama. Lebih lagi. Asik. Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Luar biasa. Yesus luar biasa Bapak Ibu. Siap melompat buat Yesus. Segala nama. Yesus Tuhan. Segala kuasa. Yesus luar biasa. Perkasa. Yesus nama. Segala nama. Siapa namanya?
nama Yesus. Nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa malam hari ini. Jemaat Rupe sudah diberkati. Lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Serukan namanya Yesus Tuhan. Ayo suara jemaat Tuhan. Kuasa tunduk dan Suara jemaat Tuhan. Ya luar biasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Wow, luar biasa Yesus. Nama Yesus berkuasa sekali lagi. nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi haleluya. Haleluya.